Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kayaknya kurang semangat anak-anak ibu. Nah, ini kan ibu ada tepuk semangat baru loh. Mau dicoba? Biar pembelajaran kita itu lebih semangat. Ya, Bu. Baiklah. Ikutin ibu dulu ya. Karena kan Ya, ini Bu. tepuk semangat baru. Jadi kan anak-anak ibu belum tahu kan? Iya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Tapi kayaknya belum semangat ya. Sekali lagi kita ulang ya nak ya. Suaranya agak besar sedikit supaya suasana pembelajaran kita lebih semangat walaupun keadaan kita cuacanya mendung ya. Iya, Bu. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. You are the best. We are the best. You are the best. Yes, yes. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengabsen dulu ya nak ya. Yang pertama, Azhar, Hadir. Rahmayani, Hadir. Ratnawati, Hadir. Suraida. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ibu mau tanya dulu sekarang. Nah, sebelum berangkat sekolah, anak-anak ibu sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah mandi belum? Sudah, Bu. Iya, itu yang paling penting ya. Kalau kita tidak mandi, nanti sampai ke sekolah kita bisa Ngantuk. jadinya kita nggak bisa mendengar pelajaran yang dikasih oleh ibu guru, ya kan? Iya. Untuk kerapiannya, ibu perhatikan anak-anak ibu di kelas 4. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya, Bu. Nah, tapi pakaiannya juga harus bersih dan rapi. Nah, Azhar ada pakai tali pinggang hari ini? Ada. Alhamdulillah, kemarin lupa pakai tali pinggang kan? Nah, nggak boleh lupa-lupa lagi ya. Karena Azhar orangnya ganteng, jadi pakaian juga harus rapi. Yang lain juga lengkap atributnya kan? Iya, Bu. Lengkap. Alhamdulillah. Coba kalian periksa sampah di sekeliling meja kalian. Ada sampah nggak di laci meja? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Udah bersih semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti kita sudah siap untuk belajar hari ini ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk materi kita hari ini adalah tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kepada Ananda semua, setelah kita belajar tentang materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Ananda semua bisa menyebutkan apa itu arti hijrah dan bisa menyebutkan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Siap, anak Ibu? Nah, sebelumnya tapi Ibu ingin mengulang dulu pembelajaran kita di minggu yang lalu. Masih ingat anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, minggu yang lalu kita belajar tentang materi apa, nak? Tentang materi diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat nggak kira-kira pada umur berapa tahun Nabi diangkat menjadi Rasul? Umur 40 tahun. 40 tahun. Berapa tahun, nak? Kurang keras suaranya. 40 tahun, Bu. 40 tahun ya, Bu. Allah, alhamdulillah. Pandai sekali anak-anak Ibu. Ini dapat bintang ya. Ini ada bintang loh. Nah, kebetulan bintangnya ada 2 Ibu buat. Jadi alhamdulillah tadi pertanyaan Ibu semua bisa jawab. Jadi nanti bintang ini kita tempel di papan peringkat ya, nak, di kelas ya. Ya, Nanti Bu. Ya, Bu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu pada umur 40 tahun ya, nak ya. Nah, bisa Ananda bayangkan pada masa itu para kaum kafir Quraisy itu sangat membenci Nabi Muhammad.
Sehingga Nabi Muhammad itu, bahkan para kaum kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad pada saat itu menyebarkan agama Islam di kota Makkah. Jadi para kaum kafir Quraisy itu tidak senang dengan adanya Nabi Muhammad. Jadi akhirnya Nabi Muhammad berpindahlah ke Madinah. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad berpindah ke Madinah ya nak ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi kita hari ini, yaitu tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa itu artinya hijrah? Nak? Ada yang tahu? Suaranya yang besar. Dari Mekah ke Madinah. Iya, pandai sekali. Dapat bintang lagi ya, Bu Ratnawati ya. Nanti Ya, ditempel Bu. di mading ya, nak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, hijrah itu pindah. Yang lain mana suaranya? Yang lain apa hijrah? Azhar, apa artinya hijrah? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Masya, nggak tahu. Yang Zuraida, arti hijrah itu apa? Berpindah tempat, Bu. Masya Allah, Rahmayani pandai sekali. Ini ya, pintar dapat bintang juga ya, Rahmayani ya. Iya, Nah, Bu. sekali Terima jawabannya kasih ya, ya. Bu. Ya, sama-sama, nak. Hijrah itu artinya secara bahasa, hijrah itu artinya berpindah ataupun memutuskan ya, nak ya. Nah, kalau secara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad dengan para pengikutnya ke Madinah yang diakibatkan karena tekanan daripada kaum kafir Quraisy. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini Ibu kan ada apa namanya? Ada foto seorang anak siswa yang mau pindah. Ibu sharekan dulu ya sebentar ya, nak ya. Ya, ya kenal dulu. Karena ya. Nah, udah kelihatan, nak? Udah kelihatan anak-anak ibu materi kita? Sudah, Bu. Alhamdulillah, yang semangat lah. Walaupun cuaca mendung, kita tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, ini materi kita hari ini adalah tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya ke Madinah. Nah, selanjutnya tadi kan udah Ibu jelaskan arti hijrah itu kalau menurut bahasa itu meninggalkan ataupun memutuskan ya. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy di Mekah. Pada saat itu kaum kafir Quraisy itu sangat membenci Nabi Muhammad. Nah, mereka tidak suka dengan keadaan adanya Nabi Muhammad di kota Mekah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad ingin menyiarkan agama Islam. Lewat apa, nak? Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam? Sudah tahu? Lewat? Wah. Pandai Azhar dapat bintang lagi ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Nanti kita tempel di mading ya, biar banyak bintangnya nanti. Nah, dengan cara berdakwah Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam ya, nak ya. Makanya kaum kafir Quraisy itu sangat membenci Nabi Muhammad. Ingin mengusir, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sekali. Karena memang benar-benar benci sama Nabi Muhammad. Akhirnya pun Nabi Muhammad pindah ya, nak ya. Nah, selanjutnya di Madinah itu ada sebuah kota ya, nak ya. Yang pertamanya sebelumnya nama kota itu namanya Yasrib. Yasrib itu terletak di sebelah kota utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Bayangkan, nak, jauh sekali ya, 450,4 km. Jauh nggak kira-kira? Jauh. Jauh, Bu. Jauh ya. Nah, pada saat itu, tahu nggak anak-anak ibu? Pada saat itu belum ada yang namanya itu pesawat. Belum ada yang namanya itu mobil, bus, bahkan Honda ataupun sepeda motor, sepeda itu nggak ada ya, nak ya, pada saat itu. Bisa bayangkan bagaimana caranya Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Ada yang tahu kira-kira naik apa? Apa jalan kaki atau naik apa? Ada yang tahu, nak? Naik unta. Pendek, Azhar.
Kenapa Azhar aja yang jawab? Yang lain mana suaranya? Ya Bu, naik unta, naik unta Bu. Naik unta, pandai sekali ya. Dapat bintangnya semua ya. Ya Bu. Pada saat itu karena belum ada alat transportasi bagian darat dan seperti pesawat belum ada, mobil belum ada. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad hijrahnya dengan naik unta ya nak ya. Itu lama sekali nyampainya ke kota Madinah. Tapi berkat kesabaran beliau, kegigihan beliau, akhirnya beliau sampai juga ke kota Madinah. Nah selanjutnya kita akan membahas sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ya nak ya. Nah, sebab-sebab ini. Tapi sebelumnya, Ibu ingin menampakkan dulu gambar yang ada di 5.3. Ini kira-kira gambar apa, nak? Nak? Gambar apa, nak? Mana suaranya, anak Ibu? Yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Gambar anak pramuka, Bu. Gambar anak pramuka ya. Kira-kira ngapain anak pramuka berdiri di depan kelas? Sedang menjelaskan ya, Bu. Iya, Ibu bacakan ya. Ya. Nah, ini namaku Ahmad Ambolo lalu. Aku senang sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena ikut orang tua yang pindah tugas karena anggota Polri. Nah, anak sekolah ini ternyata mau pindah sekolah, nak. Disebabkan karena apa? Karena ikut ayahnya pindah Ikut orang tua. tugas. Iya, ikut orang tuanya pindah tugas. Nah, berarti anak sekolah ini dia mempunyai alasan kenapa dia bisa pindah ke sekolah yang lain. Berarti dia pindah ke sekolah yang lain karena ingin ikut orang tuanya yang pindah ke tugas. Kebetulan ayahnya itu seorang polisi. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya alasan tertentu, punya sebab-sebab tertentu sehingga harus pindah dari kota Mekah. Nggak boleh lagi tinggal di kota Mekah. Tahu? Ada yang tahu apa penyebabnya? Apa alasannya? Ada yang tahu, nak? Disuruh sama Allah. Disuruh sama Allah, pandai. Ada apa lagi penyebabnya? Yang lain mana suaranya? Mencintai Nabi di Madinah, Bu. Iya, yang lain mana lagi mencintai suaranya? Nabi di Madinah. Ya, itu jawaban kalian benar semua ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat lagi ya. Karena ya. Nah, ini sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, permintaan dari penduduk Madinah. Kira-kira bisa nggak kalian hafal ini, nak? Bisa nggak? Mana suaranya, anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Bisa nggak dihafal? Kurang bisa kayaknya ya. Tapi jangan takut. Insya Allah bisa, Bu. Nah, tapi Ibu ada solusi supaya sebab-sebab ini bisa kita hafal dengan cepat ya, dalam waktu 5 menit ya. Mau tahu rahasianya apa? Mau, Bu. Ayo, kita buat dalam bentuk nyanyi. Nah, pernah dengar nggak nyanyi pada hari Minggu? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Pernah dengar nggak lagu itu? Pernah, Bu. Nah, sekarang liriknya kita ganti, jadinya sebab-sebab hijrah. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Satu, turunnya perintah hijrah dari Allah. Dua, adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Tiga, permintaan dari penduduk Madinah. Kira-kira bisa nggak? Kita tes dulu ya. Ya, Bu. Kita tes sama-sama ya. Ya, Bu. Ayolah. Tapi Ibu maunya suaranya yang besar ya. Kalau suara yang kecil Ibu malas lah. Suara yang besar ya. Iya, Bu. Janji? Janji. Ya, ayo. 1, 2, 3. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Satu, turunnya perintah hijrah dari Allah. Dua, adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Tiga, permintaan dari penduduk Madinah.
Bisa ya? Nah, Bisa, Bu. alhamdulillah. Kalau kita buat seperti dalam bentuk lagu, itu akan cepat kita hafal ya, Nak ya. Ini kan nanti kan minggu depan kita masuknya di hari Senin depan ya, Nak ya. Ibu harap tugas-tugas ini apa sebab ini udah bisa kalian hafal ke depan ya. Nanti di rumah kalian hafal terus sambil cuci piring, sambil main-main, hafal terus. Seperti nyanyi aja sebab hijrah Nabi Muhammad kemana, kayak gitu aja sambil kita cuci piring. Insya Allah cepat bisa ya, nanti sampai ke sekolah hari Senin depan dikumpul sama ibu tugasnya yang setoran hafalannya. Oke anak-anak ibu, siap? Iya Bu. Ya alhamdulillah. Nah untuk materi ibu sampai di sini ada yang mau bertanya nak? Ada, Bu. Apa pertanyaannya? Apa itu Madinah, Bu? Nah, Madinah itu adalah sebuah kota yang bernama Yasrib dulunya ya. Nah, kota Yasrib itu terletak di sebelah kota utara kota Mekah. Nah, sekarang Yasrib itu diberikan nama dengan kota Madinah. Yang jaraknya tadi kurang lebih 540,4 km. Nah, itu kira-kira. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, karena sudah mengerti, kasih tugas ya per kelompok. Jadi tugas yang pertama, kalian tulis saja di buku latihan kalian apa artinya hijrah, dan kedua sebab-sebab hijrah ya, Nak ya. Ya Bu. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit ya, karena tugasnya pun nggak banyak. Insya Allah bisa sempat ya. Nah, udah siap nak tugasnya? Udah ya, alhamdulillah. Nah, dikumpulkan. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah kita padai dulu. Berarti kesimpulan yang kita belajar hari ini adalah tentang hijrahnya Nabi dan sebab-sebab Nabi hijrah ya nak ya. Dan untuk materi kita selanjutnya adalah tentang Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Itu untuk hari Senin depan ya nak ya, materi yang Ibu jelaskan nantinya. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.